Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku peserta Papda Ramadan SMP 2 yang berbahagia, kita bersyukur di pagi hari ini di suasana hujan yang sejuk ini kita dapat menjalankan agenda kita seperti biasa setiap bulan suci Ramadan, yaitu pesantren Ramadan, yang mana pada kali ini diberi tema yaitu Papda Ramadan. Anak-anak sekalian, di materi yang pertama ini Bapak ini mengajak kalian untuk berpikir tingkat tinggi. Kalian tahu berpikir tingkat tinggi tidak? Berpikir akan masa depan dan kehidupan kalian di masa yang akan datang 10 tahun lagi. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut materinya, mari kita simak video berikut ini. Mohon disuruh depan saja. Mungkin ada yang bisa menyampaikan atau memberikan pendapat terkait video tadi? Kurang jelas? Kurang didengar apa ya? Ya, tapi intinya anak-anak sekalian bahwa saat ini ya, manusia atau kita semua sudah hidup berdampingan dengan teknologi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan saat tidur itu juga sekarang kita sudah berdampingan dengan teknologi. Sebagai seorang anak sekolah, sebagai seorang pemuda, tentu yang saya maksud di sini adalah pemuda yang Islami, pemuda Muslim generasi depan, maka kita punya kiat-kiat khusus sehingga dengan hadirnya teknologi yang semakin cepat ini, kita punya ilmu yang cukup, kita punya benteng untuk menghadapi itu semua, sehingga kelak ketika kita
dewasa, kita tetap meraih kesuksesan di dalam kehidupan kita. Baik anak-anak sekalian, materi kita pada materi pertama di kegiatan pesantren kita adalah pemuda dan teknologi. Sebagaimana yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa saat ini kita sudah hidup di era, coba ya, kira-kira apa yang biasa kamu pegang di dalam kehidupan sehari-hari? HP. HP itu teknologi yang utama yang sering kita gunakan. Bahkan sekarang manusia seperti tidak bisa hidup tanpa HP. Benar tidak? Ya, yang lainnya misalkan selain HP apa lagi? Ya, laptop. Di laptop juga hampir sama dengan HP. Di situ ada ada sosial media, ada hal-hal yang lain. Apalagi anak-anak sekalian? Televisi juga bisa. Tablet atau ya tablet juga bisa sama dengan HP. Tapi anak-anakku sekalian, lebih dari itu masih banyak teknologi yang lain yang ada di sekitar kehidupan kita. Contohnya apa anak-anak sekalian? Contohnya sekarang pintu bisa terbuka sendiri tanpa kita buka. Itu adalah salah satu teknologi yang ada di sekitar kita. Apalagi anak-anak sekalian, kita sekarang pesan ojek tidak perlu kemana-mana lagi ya. Ya, tinggal pencet ojeknya datang. Kita tinggal pesan makanan, makanan datang. Kita tinggal pesan pakaian, misalkan pakaiannya sudah datang sendiri. Itu adalah salah satu teknologi yang ada di sekitar kita. Sekarang ada yang namanya Google Map. Siapa yang bisa gunakan Google Map? Ya, itu adalah salah satu fitur dari teknologi. Apalagi anak-anak sekalian, sekarang ada yang namanya mobil tanpa sopir. Pernah dengar tidak? Pernah. Ya. Mobil tidak pakai sopir sekarang, sudah pakai teknologi. Ada kereta tidak ada masinisnya. Mana? Iya kan tidak? Ya, karena dikendalikan oleh teknologi. Ada sebagian kereta yang sudah tidak pakai masinis lagi anak-anak sekalian. Dan yang mengendalikan adalah teknologi. Seperti itulah sekarang kondisi kehidupan kita. Terus kita ini sebagai seorang pemuda yang Islami, sebagai seorang pemuda yang ingin belajar lebih baik, tentu tidak tinggal diam begitu saja dengan perkembangan teknologi yang ada ini. Benar tidak? Atau kalian hanya ingin mengikuti saja apa yang ada begitu, diam-diam mengikuti, pegang HP terus apa yang berkembang kalian ikuti begitu saja? Tentu saja tidak, anak-anakku sekalian. Kita harus bijak, kita harus cerdas dalam berdampingan dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Baik anak-anak sekalian, mari kita lanjut. Ini yang saya sampaikan ulang, bahwasannya sekarang teknologi berkembang dengan sangat cepat. Kalian dulu waktu waktu kecil mungkin sudah pernah dengar istilah Gemini, ChatGPT, pernah dengar nggak waktu kecil? Waktu SD lah, belum pernah dengar. Ya, sekarang sudah ada, bahkan sudah banyak sekali kecerdasan artifisial yang sangat berkembang di sekitar kita. Itu semua bisa kita gunakan untuk membantu kehidupan kita sehari. Apalagi kalian sebagai seorang pelajar, maka banyak manfaatnya yang bisa kita dapatkan. Kemudian anak-anak sekalian, teknologi itu sekarang sebagai agen perubahan namanya, sebagai agen. Contohnya apa sih? Teknologi itu sebagai agen perubahan. Contohnya apa? Dulu anak sekolah
belajar pakai buku, baca buku cetak, ya kan? Kemudian beli bukunya, kemudian dibaca. Sekarang tanpa beli buku kita bisa membaca menggunakan HP. Di HP banyak sekali literasi buku atau apa namanya, buku-buku yang ingin kita cari banyak juga tersedia di HP. Itu salah satu perubahan yang terjadi. Contohnya apa lagi? Dulu kalau lebaran atau mendekati lebaran, kalian kalau belanja baju di mana? Di mall, di pasar yang paling sering ini orang tuanya banyak penjual di pasar, gitu. Tapi karena teknologi sebagai agen perubahan, sekarang banyak orang beli baju tanpa harus kemana-mana. Itu namanya agen perubahan. Mereka tinggal pesan lewat HP, bajunya datang sendiri. Yang penting ada, yang penting ada uangnya. Jangan pesan baru tidak ada uang. Nanti yang antar paket yang marah-marah, toh? Jadi harus pesan, ada uangnya, bayar. Itu namanya agen perubahan, anak-anakku sekalian. Dulu waktu belum ada KA atau dasar artifisial, kalau ada tugas dari sekolah, anak-anak sekolah kerja PR di rumah, cari buku cetak, tanya orang tua, bagaimana bapak mama ini cara kerjanya. Tapi karena ada teknologi sebagai agen perubahan, sekarang kalau ada PR tinggal tanya, ya tanya Google, tanya Sisi, tanya Dora atau Dora ya. Sekarang itu namanya agen perubahan, anak-anak sekalian. Jadi teknologi itu sebagai agen perubahan. Kemudian teknologi sebagai inovator dan entrepreneur. Ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Jadi di dalam perkembangan teknologi yang cepat ini, anak-anakku sekalian, itu ada apa namanya? Ada peluang entrepreneur atau peluang bisnis yang bisa dikembangkan. Contohnya apa tadi? Sekarang banyak aplikasi pembelanjaan yang terkenal ya. Ada Shopee, ada dan seterusnya. Itu kan namanya entrepreneur. Dengan teknologi dia bisa menghasilkan dan dapat uang. Anak-anak sekalian, ini menjadi peluang juga untuk kalian nanti bisa mengembangkan teknologi yang berkembang ini menjadi sebuah sarana untuk kalian bisa berbisnis atau berentrepreneur, sehingga kalian bisa menghasilkan uang. Baik anak-anak sekalian, kemudian teknologi juga sebagai sarana untuk literasi digital. Ini seperti tadi, sekarang di HP itu banyak sekali buku-buku yang bisa kita baca. Sekarang kita mau cari apa namanya? Mau cari informasi apapun bisa dicari lewat HP. Kita mau cari apa namanya? Misalkan cerita pendek, tugas bahasa Indonesia misalkan, tinggal cari di HP. Ya banyak sekali interaksi yang bisa dihasilkan atau bisa didapat ketika kita menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini kalian bisa memahami? Bisa. Baik, selanjutnya mari kita lihat. Nah, teknologi anak-anakku sekalian, Rizal, teknologi itu bagai pisau bermata dua. Teknologi sebagai apa saja? Pisau bermata dua, anak-anak sekalian. Artinya apa? Ketika kita semua sebagai pemuda Islami ini tidak menggunakannya dengan baik, maka salah satu mata pisau ini bisa mengenai kita. Itu logikanya. Artinya anak-anak sekalian,
Jika kita tidak menggunakan teknologi dengan baik, maka bisa jadi kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, atau bisa jadi teknologi itu akan menghancurkan kita justru di masa yang akan datang. Begitu anak-anak sekalian. Kita lihat dampak positif dari teknologi. Yang pertama, akses menjadi mudah. Yaitu tadi anak-anak sekalian, ketika kalian perlu informasi apa, tinggal cari di internet langsung bisa dapat. Kita butuh apa, tidak perlu susah-susah lagi, tinggal pesan lewat aplikasi, barang pun datang. Itu artinya akses menjadi lebih mudah. Konektivitas kita atau jaringan kita bisa sampai ke kemanapun di belahan dunia ini. Arif, kalian pernah dengar gak ada seorang pemuda di salah satu universitas, dia bekerja di perusahaan di luar negeri, kerjanya tetap di Indonesia, malah di rumah saja. Kerjanya malah di rumah saja, padahal dia sedang bekerja di perusahaan luar negeri, dan setiap bulan dia dapat gaji yang sangat besar. Kalau orang bilang 2 digit itu berapa? 2 digit itu bisa 20, bisa 40, bisa 60 juta, 70, itu namanya 2 digit. Kerjanya padahal di rumah saja, tidak kemana-mana, tidak harus ke luar negeri, padahal perusahaannya ada di luar negeri. Nah, itulah yang disebut dengan konektivitas kita menjadi global. Seluruh dunia kita bisa jangkau lewat teknologi. Ya Rizal, bagaimana Rizal? Seluruh dunia kita bisa jangkau dengan adanya teknologi. Kalau dulu mana kita tahu, misalkan Irlandia seperti apa, kita nggak pernah tahu ya, karena kita tidak pernah ke sana. Nah, sekarang tinggal buka YouTube, kondisi geografis Irlandia langsung terbuka, kita cari bisa nonton. Itu luar biasanya. Kemudian anak-anak sekalian, sekarang banyak kemudahan dengan adanya teknologi. Ini saya ulang lagi, teknologi memberikan kemudahan untuk kita semua. Dengan adanya teknologi, hidup kita menjadi mudah. Itu tadi anak-anak sekalian, kalau butuh makanan, hujan-hujan begini, tinggal pesan di aplikasi, makanan pun datang. Kita tidak perlu hujan-hujanan pergi keluar cari makanan. Seperti itu salah satu contoh kemudahan. Di rumah kita juga banyak sekali kemudahan dengan adanya teknologi. Di jalan-jalan sana banyak juga akses menjadi mudah karena adanya teknologi. Siapa namanya ini? Jusri. Jusri, kau pernah tersesat kan? Tidak. Misalkan kita mau main ke rumahnya siapa yang belum pernah kita datangi, kita tersesat di jalan, gampang saja, tinggal WA, Sherlock dulu, nanti saya datang. Kita lihat di Google Map itu, berarti mempermudah kehidupan kita dengan adanya teknologi yang anak sekalian. Tapi ingat, teknologi juga memiliki dampak buruk. Teknologi juga ada dampak buruknya jika kita tidak kelola dengan baik. Baik. Contohnya apa? Coba siapa yang membaca nomor 1 itu apa contohnya? Marger itu apa ya? Marger itu apa? Sakina, marger apa? Marger itu kayak panas, ya. Kayak maunya baring saja, tidak mau duduk pun tidak mau, itu namanya. Siapa yang suka begitu ya? Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Zuita. Nah, sekalian, dengan adanya kecanggihan teknologi ini, sekarang orang-orang banyak waktunya dihabiskan untuk pegang HP. Daripada pegang Al-Quran atau buku. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Coba siapa ini ya? Tani. Ya. Dari pagi tadi sudah berapa? Oh, syukurnya nggak bawa APK ya.
Ya, berapa banyak pegang HP daripada pegang Al-Quran? Sudah pegang Al-Quran belum kan ini? Kalau HP bagaimana? Nah, itu di belakang itu pegangnya HP terus itu coba. Ya. Sekarang orang-orang jadi malas bergerak. Maunya duduk pegang HP, maunya duduk pegang HP. Baru jalan sedikit ke dapur, balik lagi ke ruang tamu, pegang HP lagi, pegang HP-nya 3 jam. Habis itu ke kamar mandi, 5 menit keluar, pegang HP lagi, pegang HP-nya 2 jam. Habis itu apa lagi? Makan. Habis makan pun masih sambil nonton. Habis itu habis makan pegang HP lagi. Habis itu baru tidur. Bangun tidur langsung Mandi. Semua sudah biar semua. ya, bangun tidur langsung cari HP lah. Kemudian teman-teman sekalian, ternyata kecanggihan teknologi juga kadang berdampak pada kesehatan mental. Kesehatan Mental. mental. Tamil, tahu nggak kesehatan mental itu apa kira-kira? Contohnya sekarang orang sering cemas. Nah, hampir benar karena begadang terus main HP, gitu? Ya, sering cemas kenapa? Lupa HP di rumah jadi cemas. Padahal dulu nggak ada HP, pergi-pergi tidak bawa HP tidak apa-apa. Sekarang kalau lu HP tak tinggal cemas, HP lobet saja cemas, gitu? Sekarang sedikit-sedikit orang maunya pegang HP itu salah satu kesehatan mental anak sekalian yang harus kita hindari. Sekarang ini orang malas interaksi, malas interaksi maksudnya berkumpul, jalan-jalan dengan teman, berkumpul dengan keluarga, cerita-cerita, malas kenapa? Karena terlalu sering maunya lihat HP saja. Kemudian anak-anak sekalian, ini dampak paling parah nih. Dengar, ini yang saya maksud, kalian harus berpikir tingkat tinggi. Dampak nomor 3 ini adalah dampak yang paling buruk. Dampak yang paling ya, apa itu anak-anak sekalian? Filter bubble itu adalah algoritma yang muncul di sosial media kita adalah hal-hal yang kita sukai saja. Hal-hal yang kita sukai saja. Fadlur Rahman, kau punya Facebook ada kan tidak? Belum ada Facebook. Dari itu, sudah ada Facebook. Kalau buka Facebook, biasa isinya apa? Atau biasa buka YouTube ya? Kalau buka YouTube biasa apa yang langsung muncul? Video apa? Video yang baik-baik, video pembelajaran. Biasa buka YouTube kan ya? YouTube. Biasa kalau di YouTube yang langsung muncul apa? Ini misalnya kalau kita sudah nonton Filipin, berarti ketika kita buka Facebook atau YouTube yang muncul adalah film-film Upin Ipin yang sering kita nonton. Itu namanya algoritma, anak-anak sekalian. YouTube-nya dia sama YouTube-nya dia sama Facebook-nya dia itu beda-beda, beda jauh. Mohon maaf ini tidak ada di sini. Misalkan ada orang yang sukanya nonton yang tidak bagus-bagus. Nanti ketika buka YouTube saja langsung muncul semua yang tidak bagus. Sudah. Artinya apa, anak-anakku sekalian? Kalau kita sudah kebiasaan yang tidak bagus, informasi yang baik-baik tidak akan datang kepada kita. Tidak akan datang kepada kita. Kita hanya lihatnya tidak bagus terus karena yang ditampilkan di dalam sosial media kita itu hal-hal yang tidak bagus. Yang bagus jadi tertutup karena kita tidak pernah mencarinya. Begitu anak-anak sekalian. Ini adalah salah satu dampak buruk dari teknologi. Jadi kalau kalian, tapi alhamdulillah, misalkan anak-anak SMP Muba ini
sukanya dengar kiroahnya metode mengaji kita metode apa? Wafa. Misalkan Saril, dia suka nonton surat An-Naba metode Wafa. Nanti besok ketika kita buka YouTube yang muncul sudah banyak-banyak itu. Surat Al-Baqarah metode Wafa, surat An-Nazi'at metode Wafa. Begitu anak-anak sekalian. Begitu berarti di sosial media kita yang muncul adalah hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kita scroll mencarinya, search-nya adalah hal-hal yang baik. Tapi itu tadi anak-anakku sekalian, kalau kita sudah terlanjur scroll hal-hal yang buruk, search hal-hal yang buruk, nanti di sosial media kita yang tampil hanya yang buruk, yang baik tidak akan muncul. Begitu, sehingga semacam informasi yang bagus itu tertutup, tidak muncul di media sosial kita. Itu harus hati-hati. Baik anak-anak sekalian, ini yang terakhir. Anak-anak sekalian, untuk ini ya, untuk slide yang ini saya ingin menggarisbawahi yang nomor 2, yaitu etika berteknologi. Hari berdiri, silakan berdiri. Oke, terima kasih. Dulu lagi Ari, tolong kondisi fokus ke depan bisa. Ya, Ari coba baca yang etika teknologi Ari. Ya, etika teknologi. Sebetulnya saya ingin semua, tapi waktu sehingga saya ambil satu saja. Penggunaan deepfake, privasi data, penyebaran hoax. Dengan adanya kemajuan teknologi itu semakin meningkat. Kalian paham belum ini? Belum? Kalau belum paham, tolong dengar baik-baik. Yang perempuan di belakang, yang putri tolong dengar. Ini penting anak-anakku sekalian. Deepfake itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Deepfake itu apa? Itu ada di sana. Yang itu tidak berteknologi. Penggunaan deepfake. Deepfake itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Penyamaran hoax. Sesuatu yang anak kakak harusnya tahu tuh si Dian sama siapa yang berjaga lagi ini? Mana berjaga? Deepfake itu anak-anak sekalian sesuatu apa namanya? Ya, informasi yang seolah-olah nyata tapi palsu. Hati-hati. Sebagai seorang pemuda muslim, kita ada namanya tabayun. Ada namanya apa? Tabayun itu apa? Tabayun apa? Justru tabayun apa? Tabayun itu adalah kita mengoreksi terlebih dahulu kevalitan informasi yang kita terima di sosial media kita. Kita tidak langsung percaya begitu saja. Kita harus klarifikasi dulu kebenaran dari informasi yang kita dapat. Sekarang ini anak-anakku sekalian, badannya siapa ini? Ridho, mukanya Ridho. Dia mungkin berbuat buruk, ya kan? Padahal sejatinya bukan Ridho. Ya, ada aplikasi yang sengaja dibuat yang bisa seperti itu, tapi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak baik, sehingga ada video yang sedang tidak bagus. Sebagai seorang pemuda muslim, kalian harus tabayun. Tabayun namanya apa? Tabayun artinya apa? Mengoreksi kebenarannya terlebih dahulu. Kita harus cross check dulu, tidak boleh langsung percaya. Kemudian anak-anak sekalian, jangan mudah kasih email, jangan mudah kasih nomor HP, tulis-tulis di media sosial. Hati-hati karena privasi data sekarang bisa mudah bocor. Privasi data kita, rumah kita bisa ditaruh orang di mana, padahal kita tidak pernah
kasih tahu orang itu. Ayo orang itu mencari di sosial media kita. Oleh karena itu, ketika kita posting, kita tulis sesuatu, maka tolong diperhatikan privasi datanya. Jangan kirim KTP lagi di Facebook, ya kan? Upload KTP di Facebook, wah itu salah itu orang sekalian, nanti bisa jadi orang salah gunakan. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, sekarang banyak kalian dengar sering mendengar istilah hoax atau apa ya bacanya sih? Ya hoax, sering dengar ya? Hoax itu apa? Sesuatu yang hampir sama dengan defek tadi, ya kan? Hoax itu kabar berita yang tidak benar yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bagus. Jadi mereka menggunakan teknologi untuk mempropaganda, mengadu domba orang, membuat orang menjadi rusuh, membuat orang menjadi ribut. Sebagai seorang pemuda muslim, kalian harus tetap sama seperti tadi, klarifikasi, tabayun, tidak langsung percaya, harus cross check terlebih dahulu. Dan informasi yang hoax tadi harus berhenti ke kalian saja, tidak boleh disebarluaskan, tidak boleh di-share. Ini ada berita hangat ini, Fuadur Rahman dia begini, langsung di-share. Tidak boleh, harus berhenti di kalian saja, jangan di-share, klarifikasi dulu, tanyakan yang benar dulu. Kalau benar tetap berhenti, tidak boleh disebarkan karena itu keburukan, gitu. Kalau salah apalagi jangan disebarkan karena bisa jadi kalian menyebarkan fitnah juga dan itu tidak benar. Demikian anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ini kesimpulan kita, teknologi itu adalah sarana untuk mencapai kesuksesan. Kita teknologi adalah sarana untuk menggapai masa depan kita lebih baik. Kita gunakan dengan sebijak-bijaknya, kita gunakan dengan kreativitas agar kalian sukses berdampingan dengan teknologi. Teknologi juga bisa membuat kalian sukses. Teknologi kalian bisa membuat kalian menjadi hidup lebih mudah. Teknologi juga bisa kalian membuat berhasil di masa yang akan datang asalkan digunakan dengan baik, dengan etika yang benar, dengan bijak. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum.